Oke, langsung aja kita mulai sesi eksplorasi hari ini. Kita bakal ngebongkar dampak monumental dari mahakarya Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka. Dan tebak, kita cuma bakal menganalisis bagian halaman-halaman awalnya aja atau front matternya. Cuma dari situ aja, mulai dari kutipan kritikus yang luar biasa, sinopsis yang jujur aja bikin syok, sampai sejarah penerbitannya, kita udah bisa ngelihat cerita hebat tentang gimana buku ini lahir, memicu perdebatan panjang, dan bisa tetap relevan lintas generasi. Menarik banget kan? Nah, alih-alih kita buang waktu bahas daftar isi yang standar, mending kita mulai dengan satu pertanyaan yang benar-benar nyentuh inti misteri yang lagi kita bedah sekarang. Gimana ceritanya, sebuah kisah kelam tentang prostitusi dan kutukan keluarga di zaman kolonial bisa berubah jadi mahakarya sastra dunia yang dipuja-puja? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita buat menyelami kedalaman karya Eka Kurniawan. Yang bikin geleng-geleng kepala tuh gimana cara buku ini dibuka. Bayangin, di halaman pertama banget, kita langsung disuguhin epigraf dari Miguel de Cervantes soal Don Quixote. Kutipannya super romantis dan tinggi banget bahasanya, ngomongin soal cinta, jiwa, dan kesatria yang mendambakan pendamping. Secara psikologis, ini tuh kayak sengaja banget ngeset ekspektasi pembaca kalau, wah, ini pasti bakal jadi kisah cinta epik dan heroik nih. Tapi, justru disitulah letak ironi gilanya. Boro-boro dapat kisah ksatria yang romantis, sinopsis di halaman depannya aja langsung ngebanting ekspektasi kita ke realitas yang super kelam. Di penghujung masa kolonial, ada perempuan yang dipaksa jadi pelacur. Terus pas hamil anak keempat, dia malah berdoa supaya bayinya lahir sejelek mungkin. Harapannya sih terkabul ya, tapi ironisnya, bayi yang jelek itu malah dia kasih nama Cantik. Jomplang banget kan antara epigraf yang mulia tadi sama realitas tragis ini? Justru kesenjangan ekstrim inilah yang bikin kita penasaran setengah mati. Nah, buat bisa paham dunia yang super absurd ini, kritikus Muhyiddin M. Dahlan ngasih definisi yang menurutku pas banget. Dia nyebut karya ini sebagai peleburan antara surrealisme, sejarah, dan filsafat. Ini nunjukin ke kita betapa rumitnya dunia yang lagi kita masuki. Sebuah landscape di mana batas antara realitas sejarah yang kejam, imajinasi liar yang di luar nalar, dan perenungan dalam soal nasib manusia, itu benar-benar nyampur jadi satu narasi utuh. Kekacauan sejarah dan rasa luka yang mendalam inilah yang sebenarnya jadi fondasi dramatis dari seluruh novel ini. Dan luka yang dibahas di sini tuh bukan cuma luka fisik karakternya aja loh. Ini ibarat luka kolektif sebuah masyarakat yang emang harus berdarah-darah ngelewatin masa-masa kelam. Cerita ini ngomongin penderitaan yang skalanya tuh jauh ngelewatin batas individu. Benar-benar nyentuh jantung dari sejarah bangsa itu sendiri. Jadi, poin krusialnya ada di gimana Eka Kurniawan manfaatin lanskap sejarah tersebut. Dari catatan yang ada, latar ceritanya ini ngebentang luas banget, mulai dari penjajahan kolonial, kerusuhan di kota fiksi Halimunda, sampai turbulensi dan tragedi pasca tahun 1965. Tapi yang perlu banget kita catat, sang penulis tuh murni pakai era-era bergejolak ini sebagai kanvas netral buat ngeksplorasi trauma manusia. Dia sama sekali tidak memihak secara politik, cuma memotret kepedihan dari pergeseran masyarakat zaman itu. Bener-bener objektif. Coba diperhatiin ulasan menarik dari kritikus Neni Muhyiddin ini. Dia bilang, hantu-hantu yang dicitrakan sebagai komunis menjadi punya makna ganda, hantu betulan dan hantu propaganda. Wah, ini dalam banget sih. Kutipan ini ngebuktiin gimana novel ini dengan pinternya ngaburin batas antara horor mistis, ya kayak hantu beneran yang nakut-nakutin, sama horor psikologis yang muncul dari bekas luka sosial yang ditanggung masyarakat pada era tersebut. Menariknya lagi nih, pas kita bandingin dua sudut pandang ahli sastra, kita dapat gambaran yang makin kaya. Di satu sisi, Catherine Bendel ngelihat novel ini sebagai semacam sejarah alternatif Indonesia, kayak versi mimpi yang ngajak kita main-main di tengah sejarah pasca kolonial. Tapi di sisi lain, Binhat Nur Rohmat justru nanggepinnya sebagai fantasi surrealistis yang isinya tokoh-tokoh dengan gangguan kejiwaan yang rumit, bejat, dan skizofrenik. Beda banget kan? Perbedaan tafsir ini justru ngebuktiin betapa kayanya karya ini. Terus, gaya penceritaannya ini diibaratkan sama pengamat seni Alex Supartono sebagai mozaik konstruksi linguistik yang dinamis. Maksudnya gini, buku ini tuh kayak penataan dari berbagai pencapaian sastra yang udah ada sebelumnya. Eka Kurniawan tuh seolah-olah ngebongkar seluruh referensi yang ada di otaknya, diaduk jadi satu, terus ngelahirin gaya penceritaan baru yang benar-benar ngedobrak arus utama. Benar-benar sebuah pemberontakan estetika. Nah, kalau kita zoom out sedikit buat ngelihat rentetan pujian kritisnya, ada fenomena yang benar-benar bikin takjub.
Para pakar ini tuh memuji sisi yang sama sekali berbeda dari satu buku yang sama. Akwarini Priyatna ngebahas dari sisi teks feminis, Katrin Bendel dari kacamata sejarah alternatif, terus Nur Mursyidi justru fokus ke estetika pemberontakannya. Gila nggak sih? Satu karya fiksi bisa mancing kekaguman dari berbagai macam disiplin pemikiran sekaligus. Ada satu pujian yang menurutku wajib banget kita highlight, yaitu dari Akwarini Priyatna. Dia bilang kalau Eka Kurniawan ini berhasil nyiptain teks feminis di mana karakter-karakter perempuannya itu hidup dan punya dunianya sendiri. Mereka tuh bukan sekedar karakter cowok yang kebetulan dibungkus pakai fisik cewek. Bukan. Ini ngebuktiin betapa jagonya sang penulis ngeracik karakter wanita yang otentik, kompleks, dan tangguh banget buat bertahan di dunia yang super patriarkis dan brutal. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang bisa dibilang sebagai puncak dari segala pujian buat buku ini. Ini adalah deklarasi langsung dari sarjana global legendaris Benedict R. Ogan Anderson. Beliau nulis, sangat menyenangkan bahwa setelah setengah abad, Pramoedya Anantatur telah menemukan penerusnya. Wow! Dinobatkan sebagai pewaris sastrawan terbesar Indonesia oleh cendekiawan sekelas Anderson, itu sih validasi paling absolut kalau novel ini emang punya kualitas kelas dunia. Ulasan Anderson tadi juga pinter banget nangkep sisi paradoks dari novel ini. Dia nge-highlight gimana plot sama karakternya tuh berasa kayak mimpi buruk, tapi di saat yang bersamaan dia juga memuji keindahan murni dan keanggunan bahasanya, plus imajinasinya yang meluap-luap. Kombinasi maut antara cerita yang segelap itu, tapi dibungkus sama prosa yang cantik banget itu loh yang bikin kita sebagai pembaca auto nyangkut dan gak bisa berhenti baca. Nah, ngomongin soal umur panjang sebuah karya, kita bisa intip dari data cetakannya. Info riwayat ini aja udah nyeritain legacy atau warisan yang luar biasa. Pertama kali terbit tahun 2002, buku ini ternyata nggak hilang di telan zaman. Dia terus dicetak ulang di 2004, 2006, sampai akhirnya dipindang penerbit besar Gramedia dengan cetakan berturut-turut di 2012 dan 2015. Bisa bertahan belasan tahun melintasi beberapa penerbit, itu bukti mutlak kalau ceritanya emang terus beresonansi sama pembaca lintas generasi. Dan yang bikin bangga lagi, perjalanannya nggak cuma mentok di Indonesia aja. Dinyatakan dengan jelas kalau karya ini udah melintasi perbatasan, diterjemahin ke bahasa Jepang dan Malaysia. Ini nunjukin kalau mahakarya ini udah bukan lagi cuma narasi lokal milik kita, tapi udah bertransformasi jadi cerita berkelas universal yang berhasil nembus dan mengaduk-aduk emosi audiens global. Buat merangkum segede apa dampak sastranya, coba deh dengerin ulasan dari majalah sastra bergengsi, Horizon. Mereka tanpa ragu nyejajari novel ini sama karya-karya terbesar dunia. Kata mereka, nikmatnya baca buku ini tuh sama persis kayak baca novel-novel kanon dari kesusastraan Eropa atau Amerika Latin. Ini pernyataan kuat banget sih yang yakinin kita kalau kualitas sastra Indonesia tuh benar-benar setara sama literatur papan atas di panggung dunia. Sebagai penutup dari sesi bedah kita hari ini, ada satu pemikiran yang pengen aku titipin buat teman-teman renungin. Kalau kecantikan, atau apapun yang kita anggap ideal dan sempurna di luar sana, ternyata pada hakikatnya adalah sebuah luka, gimana ironi ini ngubah cara kita memandang sejarah kita sendiri? Jangan-jangan, narasi sejarah agung yang sering kita bangga-banggain selama ini, sebenarnya lagi nyembunyiin tragedi dan trauma mendalam yang belum pernah benar-benar sembuh? Menarik buat dipikirin kan? Terima kasih udah ikut ngebedah buku ini bareng aku, dan pastinya teruslah kritis mempertanyakan dunia di sekitar kalian.